Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimat sedekah dalam ayat ini menunjukkan sedekah wajib, yaitu berupa zakat. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengambil zakat dari harta kaum muslimin, yang mana zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan kita. Kemudian setelah Rasulullah SAW diperintahkan untuk memungut atau mengambil zakat, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdoa kepada mereka, untuk mendoakan orang yang berzakat. Kemudian dalam satu hadis, di antara banyak hadis tentang zakat, pada kesempatan ini kita mengambil satu hadis. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' dari jenis kurma atau 1 sa' dari jenis gandum atas setiap orang muslim, baik dia itu hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, yang kecil maupun yang besar, dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan zakat itu sebelum orang-orang melaksanakan ibadah salat Id. Nah, berkaitan pada ini, maka pada zaman Rasulullah dan yang menjadi ukuran itu adalah 1 sa'. Berapakah jumlah 1 sa'? 1 sa' itu sebanyak 4 mud. Mud itu adalah takaran yang apabila kita mengambil beras atau gandum menggunakan kedua telapak tangan kita, itu namanya mud. Jadi 1 sa' itu sebanyak 4 mud. Kemudian kapankah waktu zakat fitrah itu? Maka zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, berkaitan dengan waktu mengeluarkan zakat fitrah, pada kesempatan ini saya cuma mengambil 3. Adapun waktu yang haram dan makruh tidak saya masukkan. Waktu mubah artinya pada waktu ini sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Disebut waktu mubah atau boleh. Mubah atau boleh
Artinya sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah pada waktu tersebut. Kapan? Mulai sejak awal Ramadan. Artinya mulai tanggal 1 Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah kita. Kemudian waktu wajib. Kapan ke waktu wajib? Waktu wajib itu adalah apabila telah terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, dan ini berlanjut sampai sholat subuh tanggal 1 Syawal. Artinya pada malam Id, pada malam tanggal 1 Syawal itu hukumnya adalah wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Maka kita mengeluarkan zakat fitrah jam 11 malam, jam 12 malam, itu sama saja statusnya dengan mengeluarkan zakat fitrah jam 7 malam pada malam sholat Id. Nah, kebanyakan kita salah memahami masalah waktu afdal. Waktu afdal itu bukan malam Id. Waktu afdal itu adalah, atau waktu paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu adalah setelah melaksanakan sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum imam takbir sholat Id. Ya, itu waktu yang afdal. Cuma untuk saat ini alangkah baiknya kita mempercepat mengeluarkan menunaikan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu akan dibagikan paling lambat 3 hari sebelum Id, agar kaum muslimin yang berhak menerima zakat dapat menunaikan, dapat memanfaatkan zakat yang telah kita keluarkan. Oleh sebab itu, jika kita mau mengambil waktu afdal, itu bukan waktu tengah malam Id, tengah malam Lebaran. Karena tengah malam Lebaran itu masih termasuk waktu wajib. Artinya waktu tersebut sudah wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Tapi untuk saat ini lebih baik, lebih afdal, makin cepat kita keluarkan itu untuk dapat dimanfaatkan kaum muslimin yang berhak menerimanya. Kemudian jika kita melihat hadis yang pertama tadi, 1 sa' dari jenis kurma atau 1 sa' dari jenis gandum, maka dalam ketentuannya atau ketika dikonversikan ke kilogram, ini terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab yang 4. Dalam mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifah mazhab Hanafi, 1 sa' itu jika dikonversikan ke dalam kilogram, maka beratnya adalah 3,8 kilogram. 3,8 kilogram. Ya. Kemudian mazhab Maliki atau Imam Malik, 1 sa' itu sama dengan 2,7 kilogram. 2,7 kilogram. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i, 1 sa' itu sama dengan 2,75 kilogram. 2 kilo 7 ons setengah. Ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitupun Hambali sama, yaitu 2 kilo 75 gram. Artinya 2 kilo 7 ons setengah. Khususnya dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab At-Tadhib Sarah Abi Suja, bahwa 1 sa' itu sama dengan 2 kilo 4 on. 2 kilo 4 on. Jika kita genapkan menjadi 2 kilo setengah. Inilah yang kita gunakan saat ini, yang mengikuti pendapat yang 2 kilo setengah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat adalah 2,75. Bahkan ada kaul yang mengatakan untuk kehati-hatian kita mengeluarkan zakat fitrah itu seberat 3 kilogram. 3 kilogram ini ihtiyatan itu untuk kehati-hatian. Maka bagi kita yang memiliki kemampuan
maka sebaiknya zakat fitrah itu dikeluarkan sebanyak 3 kilogram. Ya. Terjadi permasalahan sekarang adalah, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah itu menggunakan uang, menggantikan bahan makanan pokok? Maka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang menurut 4 mazhab, 3 mazhab yaitu Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, ya, itu tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Jadi 3 mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hambali, zakat fitrah harus berupa bahan makanan pokok. Karena bahan makanan pokok kita adalah nasi, sedangkan bahannya adalah beras. Maka dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Harus menggunakan bahan makanan pokok, yaitu beras, jenis beras apa yang kita makan sehari-harinya. Adapun mazhab Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan bentuk uang yang senilai dengan bahan makanan pokok. Intinya zakat fitrah itu ijma' para ulama 4 mazhab adalah menggunakan bahan makanan pokok. Akan tetapi mazhab Hanafi membolehkan menggunakan uang. Lantas bagaimana kita yang bermadzhabkan Syafi'i, maka harus mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras. Boleh tidak kita taklik ke Hanafi menggunakan uang? Boleh. Kita taklik ke mazhab Hanafi mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, tetapi kadarnya tidak boleh 2,5 kilo. Kita mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang mengikut mazhab Hanafi yang itu sebesar 3,8 kilo atau kita genapkan 4 kilo. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, sebaiknya kita taklik ke mazhab Hanafi, yaitu dengan ukuran harga beras 3,8 kilo atau kita genapkan 4 kilo. Jadi kalau mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, maka kita seharga beras 4 kilo yang kita makan sehari-hari di rumah. Ini yang dapat kami sampaikan. Kami tidak bermaksud membuat bingung kaum muslimin, tetapi inilah yang terjadi. Terkadang kita mencampur aduk pendapat para ulama. Ya, kita kadang mengaku mazhab Syafi'i, tetapi dalam prakteknya kita tidak bermadzhab Syafi'i dengan baik. Maka dalam hal zakat fitrah menggunakan uang, sebaiknya kita taklik ke mazhab Hanafi dengan ukuran harga beras 4 kg. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.